kita jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu. Senang ya bisa beribadah walaupun ada sedihnya ya Lause. Belum Iya. bisa kumpul sama-sama di Iya, gereja. udah lama gak ketemu. Iya, tapi tetap dalam tiap keadaan kita harus bersyukur sama Tuhan. Iya. Nah, di awal kebaktian ini kita mau sama-sama bersyukur di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, papa mama yang bisa menyediakan makanan juga buat kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan beri. Dan hari ini kami mau kembali memuji Tuhan, mendengarkan kisah-kisah tentang Engkau di dalam Alkitab, dan juga kami mau taat melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Berkati kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi kan kalau biasanya kita kumpul di gereja, masih ingat nggak? Kadang kita suka nyanyinya saut-sautan ya loh saya. Antara cowok cewek, antara anak-anak sama Lause. Iya. Nah, hari ini kita juga mau nyanyi saut-sautan. Nyanyi haleluya puji Tuhan, tahu kan? Pasti gampang ya Lause lagunya. Gampang. Tuh, nah kalau di rumah gimana? Cari dulu partnernya. Oh iya, cari dedek. Sekarang Kok cari mau cici, mau kokok, mau dedek, mau papi, mau mami, mau emak, mau engkau, mau mbak, boleh, terserah. Jadi sekarang coba di pause dulu sebentar, terus cari temenin saya mau nyanyi saut-sautan Saut-sautan. gitu. Udah dapet partnernya buat saut-sautan. Kita mau nyanyiin haleluya puji Tuhan. Lause sama Lause Sela gantian. Nanti yang kedua dibalik. Ya, gitu ya, sama yang di rumah juga gitu ya. Oke, kita mulai haleluya puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Gantian. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita nyanyi Inggrisnya ya. Haleluya, 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 praise ye the Lord. Haleluya, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, haleluya, praise ye the Lord, haleluya, praise ye the Lord, haleluya, praise ye the Lord. Haleluya, 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 praise ye the Lord. Haleluya, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, haleluya. Praise ye the Lord, haleluya. Praise ye the Lord, haleluya. Praise ye the Lord. Nah, gimana? Udah semangat sekarang? Kita mau nyanyiin satu lagu. Lagu ini yaitu tentang apa? Tentang apa sih isinya Alkitab? Yuk coba dibuka Alkitabnya. Isinya tentang apa? Tentang kasih Allah yang begitu besar untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Yuk kita nyanyiin It's About Love. Love.
It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Kasihnya Tuhan begitu luar biasa buat kita. Terus kalau kasihnya Tuhan begitu besar, harusnya kita juga mau ya langsung mengasihi Tuhan Ya ya. harus mau loh, Se. Iya. Nah, kita mengasihi Tuhan bisa dengan apa? Salah satunya memberi yang terbaik Terbaik. buat Tuhan, memberikan apa aja ya Lause? Waktu kita. Betul, bisa waktu kita, waktu buat berdoa, waktu buat memuji, waktu buat membaca. Bisa Iya. juga ngasih apa lagi ke Tuhan? Kasih apa lagi ya? Uang kita. Betul, kita bisa kasih persembahan yang terbaik. Iya. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa ya Lause. Gak apa-apa, asal sepenuh hati kita buat Tuhan. Betul, kita mau kasih persembahan yang terbaik dari yang kita punya. Iya. Punyanya cuma sedikit, nggak apa-apa, tapi yang terbaik Yang kita berikan punya. buat Tuhan. Tapi papa mama nggak ngasih uang jajan loh, kan sekarang di rumah, jadi gimana dong? Boleh minta. Boleh minta ke papa mama, papa Bilang buat mama, persembahan. saya mau ngasih persembahan ke gereja. Gimana caranya? Pasti udah tahu kan? Bisa pakai kaleng yang Iya. kita udah bagiin. Bisa juga kalau masih ada yang pakai amplop, nggak apa-apa ya Lusa. Kalau Boleh. amplopnya masih muat, nggak apa-apa, masukin aja ke amplop. Iya. Bisa juga scan barcode atau Atau transfer. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Yuk kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami bisa memberi, berusaha sedikit membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, tolong Tuhan berkati papa mama sehingga pekerjaan papa mama boleh terus ada dan kami boleh terus ada kebutuhan sehari-hari yang Tuhan cukupkan tepat pada waktu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya apa yang kami persembahkan ini boleh dengan hati yang tulus, dan suatu saat nanti dari hasil kerja kami sendiri, kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita mau nyanyikan satu lagu. Lagu ini mungkin baru buat kalian. Kita sama-sama belajar ya. Karena kasihnya. Kenapa sih
Yesus mau menderita. Waktu di Taman Getsemani kan Iya. Yesus berdoa sampai keringatnya itu katanya kayak Darah. tujuan darah. Kenapa sih Yesus mau susah-susah? Karena kasihnya Karena kepada Kita. saya, kepada kamu. Kita nyanyi lagu ini ya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Hey, halo. Bertemu lagi, Shalom anak-anak sekalian, bertemu lagi di Sekolah Minggu Kaim Tong Kids. Wah, senang sekali ya kita bisa beribadah lagi setiap minggu, mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan kita. Sekalipun kita masih online, kita percaya kalau kita sungguh-sungguh,
Tuhan tetap akan memberkati kita semua ya. Anak-anak sekalian, coba perhatikan apa yang Lause pegang nih. Aduh, harus hati-hati Lause. Tuh, lihat. Mahkota duri. Kebayang sekali nggak? Banyak sekali duri-durinya. Coba kalau dipasangin ke Lause. Pasti sakit sekali. Lause bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus dipasangkan mahkota duri ini. Wah, penderitaannya pasti luar biasa. Semuanya ini dilakukan karena mengasihi kita. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi mendengarkan kisah tentang penderitaan Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dari minggu kemarin. Nah, minggu ini judul kita adalah Raja Orang Yahudi. Dan nats Alkitab kita, bahan Alkitab kita terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 22. Sekali lagi judulnya apa? Raja Orang Yahudi dari Yohanes pasal 19 ayat pertama sampai 22. Mari kita dengar ceritanya ya. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja Orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati. Sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku. Hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar.
Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Nah, anak-anak, setelah mendengar, melihat kisah tadi yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 22, untuk biar kita lebih memahaminya lagi, mari kita telusuri, kita lebih perdalam lagi apa yang tadi kita lihat, apa yang tadi kita dengar ya. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apakah mahkota seperti ini yang akan dipasangkan kepada seorang raja yang banyak durinya ini? Tentu bukan. Mahkota yang biasanya dipasangkan kepada raja-raja itu terbuat dari emas, terbuat dari mutiara, begitu indah. Tidak seperti ini. Kalaupun ada orang atau yang dianggap raja diberikan mahkota seperti ini dipasangkan sebenarnya dengan tujuan untuk menghina, untuk mengejek, untuk merendahkan. Jadi anak-anak,
Kalau kita perhatikan kisah tadi, kalau kita perhatikan mahkota ini, demi ketaatannya kepada perintah Tuhan, untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam apa? Dalam menebus kita, dalam menyelamatkan kita. Maka Tuhan Yesus rela mengalami penghinaan, mengalami penderitaan yang begitu berat buat kita. Mahkota duri dia harus pakai. Penyaliban dia harus jalani. Rela Tuhan Yesus menjalaninya. Nah, anak-anak, ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika para prajurit sekalipun mengatakan Yesus Raja, sebenarnya itu hanya untuk menghina Tuhan Yesus. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa baik para prajurit ataupun para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus benar-benar raja. Raja di atas segala raja. Namun tidak begitu bagi kita. Kita adalah anak-anak yang percaya bahwa Yesus adalah memang benar-benar raja di atas segala raja. Bahkan bukan itu saja. Bagi kita, Yesus adalah Allah yang sejati. Sekalipun sebagian orang mungkin tidak percaya akan kebenaran ini. Tapi kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Raja yang sejati. Bahkan kita dipanggil untuk memberitakannya kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita temui. Nah, anak-anak, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Raja yang sejati, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap kita bahwa Yesus itu adalah Raja di dalam hidup kita? Kira-kira apa? Benar, kita dapat menjadikan Yesus raja di dalam hidup kita ketika kita menempatkan Yesus menjadi yang paling utama dan pertama di dalam hidup kita. Misalkan seperti apa? Misalkan seperti ini. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir, kira-kira Yesus melakukan ini atau tidak ya? Nah, kalau Tuhan Yesus melakukannya, kita ikutin. Kira-kira Tuhan Yesus senang tidak? Atau sedih tidak kalau kita melakukan ini atau melakukan itu? Nah, kalau Yesus senang, kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus sedih, kita jangan lakukan. Jadi, kita tempatkan Yesus yang paling utama dan pertama di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Itu contoh ketika kita merajakan Yesus di dalam hidup kita. Lebih jelas lagi, kita ulangan, ujian. Tuhan Yesus mencontek nggak ya? Kalau saya mencontek, Tuhan Yesus sedih nggak ya? Atau senang atau tidak ya? Kalau Tuhan Yesus sedih dan pasti mengajarkan kepada kita tidak melakukannya, karena itu berarti tidak benar, maka kita kalau mau merajakan Tuhan Yesus, maka kita tidak melakukannya. Kalau Yesus adalah Raja di dalam hidup kita, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Yesus? Kalau kita merajakan Yesus dalam hidup kita, maka kita pasti akan menghormatinya. Contohnya, misalkan, seperti saat ini, kalau kalian merajakan Tuhan Yesus, maka ketika ibadah, maka kalian pasti akan bersungguh-sungguh. Kalau lagi berdoa seperti apa? Pasti bersungguh-sungguh. Kita menghormati kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Nah, selain itu, yang berikutnya, kalau Yesus adalah Raja di dalam hidup kita, anak-anak, bagaimana yang akan kita perbuat dengan hal-hal yang Yesus perintahkan atau Yesus suruh di dalam Alkitab? Kalau Yesus adalah Raja di dalam hidup kita, maka kita pastinya akan menurutinya. Kita akan taat. Yang disuruh kita lakukan, yang dilarang kita tidak lakukan, gitu ya. Ya, anak-anak, kita bersyukur hari ini kita sudah belajar bahwa Yesus adalah Raja di dalam hidup kita.
Sekalipun mungkin beberapa orang tidak mempercayainya, tapi bagi kita, Yesus adalah Raja sejati, Allah sejati di dalam hidup kita. Dan kita mau setia menjadi anak-anak yang memberitakan tentang Yesus Raja yang sejati itu. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita belajar ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini anak-anak terambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 bunyinya demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, itu ayat hafalan minggu ini dari Yesaya 53 ayat yang ke-7. Oke anak-anak, cerita minggu ini selesai sampai di sini. Tapi sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bahwa benar Yesus adalah Raja sejati di dalam hidup kita. Bahkan Yesus adalah Allah yang sejati bagi kehidupan kita. Kita mau menjadi anak yang menjadikan Yesus di dalam hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Yesus menderita untuk engkau, untuk saya. Jangan pernah lupakan cintanya Tuhan ya. Tuhan yang sudah menderita, Tuhan yang sudah berkorban, menebus kita dengan darahnya sendiri. Jangan pernah lupa cinta Tuhan yang memimpin Tuhan untuk ke Golgota. Kita nyanyiin lagu Pimpin ke Kalvari. Tiap minggu kita mau sama-sama terus beribadah datang kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon